Tapi kalau dia tidak mengetahui, oh produk saya sudah terdaftar di Badan POM, oh berarti tidak melanggar hukum. Itu bukan ancaman. Itu doktrin yang mengatakan ya. Kalau kita cari di peraturan perundang-undangan tidak akan ketemu. Tapi itu doktrin yang. Tapi doktrin itu juga salah satu sumber hukum formil. Netral saya netral tidak. Ya, itu kalau saudara ahli. Halo Tribuners, Nikita Mirzani terlihat emosional saat menjalani sidang kasus dugaan pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Emosional Nikita Mirzani itu ketika jaksa memberikan pertanyaan kepada seorang saksi ahli perdata bernama Dr. Subani. Pertanyaan dari seorang jaksa itu memberikan penegasan atau mempertanyakan adanya review jelek dari seseorang kepada pemilik skincare, dan kemudian emosi Nikita Mirzani memuncak bahwa selama ini ia tidak pernah mereview jelek produk dari Reza Gladys. Emosi Niki itu pun memuncak karena setiap dihadirkan saksi, jaksa selalu mempertanyakan perihal tersebut. Kemudian dari keterangan saksi itu membuat lega Nikita Mirzani sampai akhirnya ia tersenyum dan juga melakukan gerakan velocity yang ramai di TikTok di dalam ruang sidang. Berikut gambaran ruang persidangan Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang. Kami tuliskan sesuai dengan isu. Ada suatu review yang kurang baik itu secara personal, pribadi maupun secara produk dari si orang yang menjual suatu produk. Nah kemudian ada kesepakatan. Ini ada kesepakatan antara si public figure ini sama orang bisa dibilang temannya atau rekannya, dan juga ada pihak lain, dokter juga, yang mereka berdua ini akan hasil rekan ini bersama dengan dokter yang lain bersama dengan korban, belum berbicara terus dengan korban. Itulah kalau misalnya tidak ditransfer hari ini maka akan speak up. Speak upnya apa? Speak upnya itu menjadikan produk dan menjadikan gajinya itu tentang wayang tubles. Baca di BAP ada. Saya tidak pernah mereview produk. Kita ingatkan ya. Kita ingatkan ya. Silakan diteruskan. Sudah kita periksa sebelumnya. Speak up ini adalah speak up untuk supaya tidak speak up untuk tidak mereview jelek lagi produk itu. Sehingga atas perbuatan tersebut rekan si korban ini meminta sejumlah uang 5 miliar atas kesepakatan dari si public figure ini yang menyuruh ini, public figure dengan si yang disuruh ini. Setelah itu ditawar, ya udah sama punya 4 miliar. Nah, apakah kesepakatan tersebut kalau dia tidak dibayar saat itu dia akan speak up, seorang public figure ini akan speak up untuk menjelekkan lagi. Nah, apakah itu bisa dikatakan suatu dong yang seperti pasangan seperti doang seperti pasal 1321? Kalau tidak terjadi ini, maka ada tindakan lain yang dilakukan oleh si salah satu pihak. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Ya, kita santai aja ya. Jadi begini, tadi sebenarnya sudah saya jawab bahwa ancaman tadi yang diancamkan itu harus perbuatan yang on matter. Jadi kalau misalnya seseorang punya produk saya sudah terdaftar di Badan POM, berarti kan sudah matter. Jadi itu bukan ancaman, tetapi kalau misalnya itu on matter, nah itu ancaman. Jadi yang disebut ancaman itu kalau yang diancamkan itu sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Tapi kalau dia tidak bertentangan dengan, oh produk saya sudah terdaftar di Badan POM, oh berarti tidak melanggar hukum. Itu bukan ancaman. Itu doktrin yang mengatakan ya. Kalau kita cari di peraturan perundang-undangan tidak akan ketemu. Tapi itu doktrin yang. Tapi doktrin itu juga salah satu sumber hukum formil. Netral saya netral tidak. Ya, itu kalau saudara ahli ini kan perdatanya. Ya. Ahli perdata saya masalah saya cuma saya sampaikan ya hanya masalah apakah sebentar biar dijawab dulu.